tapi yakin sekali lagi mau menggugat sampai akhirnya harus datang juga ke pengadilan. Nah, kalau misalnya semua itu sudah terjadi seperti gambar tayangan tadi, aku juga pengen tahu nih bagaimana nih sebaiknya sikap orang tua jika sosok anak kandungnya menggugat sesuatu atas kita. Sikap kita sebagai orang tua. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Izin Sasan, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari Senin hari ini 12 Jumadil Akhir. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Satu hal buat kita, mohon maaf tanpa menyakiti ataupun menyinggung siapapun dalam tausiah ini, saya mau sampaikan. Sebenarnya kalau menyikapi anak yang menggugat kepada kita dalam hal ini orang tua, kembali dulu kita sebagai orang tua untuk mengintrospeksi diri kita. Tidak mungkin perut itu keroncongan kalau tidak dikasih makan. Ya. Artinya anak ini kadangkala menggugat kita, meminta kita. Saya tadi kasih perumpamaan. Mas Soni saya mau tanya. Kalau anak, pernah nggak Mas Soni itu digugat sama anaknya? Merengek. Kenapa sih saya tidak boleh main handphone? Ya. Kenapa sih harus tidur cepat? Ya. Kenapa sih saya harus mandi? Kenapa harus ini? Kenapa? Bahkan kadangkala anak itu meminta, mana uang jajanku? Iya. Anak yang lain dikasih jajan. Seperti ini kadangkala kita sebagai orang tua, kita tidak usah ambil contoh yang besar. Contoh kecil aja. Kadangkala anak itu seakan-akan menggugat kita. Katanya mau pergi jalan. Iya betul. Katanya mau pergi berenang. Aku kemarin digugat begitu sama anak. Apalagi pas banget temanya ini. Kalau kita udah janjiin sesuatu udah janji sesuatu. Jadi jangan menjanjikan kepada anak. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Ya. Maka berkata baiklah, berbaik sangkalah, serta doakanlah anak yang menggugat kita. Ya. Berbaik sangka. Oh mungkin salah saya. Saya suka menjanjikan anakku ya. Aduh. Jangan menjanjikan sesuatu yang belum ada disiapkan. Ini makanya mohon maaf kepada orang tua, kembali dulu pada posisi kita. Mengajarkan kesyukuran terhadap anak dan ingat menikmati hidup. Saya selalu senantiasa mengambil contoh kepada orang tua saya. Karena saya kan 13 bersaudara. Masya Allah. Kebayang nggak ibu saya mendidik 13 anak, tapi kan yang sama dengan saya itu 9 orang. Ya. Itu bayangkan kita 9 itu gimana ibu saya itu memberikan kecukupan dulu. Sehingga kita tidak meminta kepada yang lain, berharap sama yang lain. Ya. Makanya memberikan kesyukuran dan menikmati hidup. Sehingga anak-anak tidak mengharapkan tempat lain. Ya. Itu seperti itu. Kan bikin malu-malu kalau anak itu, maaf kalau pergi ke acara kawinan, kita dikasih makan dulu. Udah kenyang baru kita ke sana. Jadi enak. Mohon maaf, jadi tidak malu-maluin. Apalagi memberikan keteladanan atau membalas dengan ihsan. Kalau ada menggugat tempat kita, gimana caranya kita nyampein, jangan balas dengan kasar. Sehingga dia makin menjadi-jadi. Saya salut tadi tayangan sebelum ini, di awal tadi. Ya. Bagaimana reaksi orang tua dengan tenang. Ya. Dengan sabar, ini sebaiknya yang dilakukan. Kalau perlu doakan anak kita supaya mendapatkan hidayah. Apalagi tetap menjalin silaturahmi karena tidak ada bekas anak. Jadi kita jangan pernah ada anak kita malah mukul dia, jangan. Nanti bukan lagi gugatannya, tapi pukulannya yang jadi hukuman. Aduh, nauzubillah min dzalik. Berarti kedua pihak orang tua dan anak mungkin bisa saling introspeksi diri dulu ya. Iya. Apa ada yang salah dalam diri masing-masing atau apa? Mungkin tadi kayak kalau saya kaitkan dengan tausiah Habib, mungkin ada utang. Mungkin ada utang baik. Yang belum dibayar sama anak, mungkin ada janji, mungkin ada apa ya? Aduh, ini pembahasannya semakin menarik, bisa kita gali lagi lebih dalam ya nanti ya Ustadz Maulana ya. Akan kita bahas lagi jamaah yang ada di rumah. Nah, tapi sebelumnya kita lihat yang lucu-lucu dulu nih. Ada parodi lucu nih, anak yang merasa kecewa terhadap ayahnya sendiri. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Pak, baju kan sudah jelek-jelek, jadi aku minta uang dong buat beli baju. Nggak usah nak, nanti sekalian bapak keluar tak belikan. Ini nak baju barunya, coba dulu.
Gantengnya anakku. Kan aku sudah bilang biar aku aja yang beli. Biar 10 tahun lagi masih bisa dipakai. I wonder how, I wonder why. Yesterday. Tapi itu bener loh, aku juga kayak gitu. Emang gitu kalau orang tua beliin Terus baju kayak anaknya? beliin baju, sepatu terus kan digede-gedein Enggak, dikit. enggak semua Enggak, kali kalau kayak saya gitu. lebih baik anak sendiri yang milih, malas. Enggak, kalau anak kecil Ustadz yang umur 4 tahun, 5 tahun aku pasti aku Oh. beliin lebih gede gitu. Biar bisa dipakai beberapa tahun Biar bisa kemudian. pakai gitu. berapa tahun ke Tapi depan. kalau itu kan nggak ngembang lagi. Tapi itu sih, aduh itu udah gak berkembang lagi. Makanya nikah Ustadz Syahab, jadi tahu. Saya tahu politiknya orang tua gitu. Oke baik, nanti kalau udah nikah baru kita obrolin ini lagi ya Ustadz ya. Baik sebelum itu aku mau nanya dulu deh sebelum Ustadz Sam nikah dan kita ngobrolin masalah seperti ini. Ya, sebelum nikah. Belum. Ada lagi Ustadz yang mau aku tanyain dulu nih. Salah gak sih kalau seorang anak kandung merasa kecewa nih? Mungkin orang tua ini suka menelantarkan anaknya lah. Atau mungkin selalu ngasih kesan yang tidak